Sedikit saya mengawali tentang Ratibul Haddad, Ibu sekalian. Jadi Sayyid pengarang daripada pengarang Ratibul Haddad niki Sayyid Haddad Al-Alwi niki yang dikenal dari Yaman. Jadi datang berdakwah ke Tanjung Priok. Pecah kapalnya di tengah lautan. Kapal perahunya pecah. Kemudian oleh orang-orang Betawi Jakarta, ya, dia lihat Sayyid niki berjalan di atas air. Jadi Mbah Priok, ya, sehingga dijuluki dengan Mbah Priok. Sehingga begitu makam beliau dulu mau dipindahkan di Tanjung Priok niki, maka seluruh penduduk Jakarta yang berada di Tanjung Priok tidak terima. Kenapa? Karena Sayyid Haddad niki adalah orang yang sangat mulia dan merupakan salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang punya karomah. Dilihat berjalan di atas air. Niki hadirin yang mulia, salah satu karomah daripada pencetus daripada Ratibul Haddad niki. Maka lungguh sami niki jangan sekali-kali merasa bosan untuk mengamalkan Ratibul Haddad. Karena waktu tiang di Situbondo niki setiap minggu malam Jumat di masing-masing ruangan pondok pesantren di Situbondo itu diwajibkan membaca Ratibul Haddad. Apa tujuannya? Kiai As'ad memberikan penjelasan. Pertama, untuk menjaga pondok pesantren. Untuk menjaga pondok pesantren daripada gangguan-gangguan. Pada waktu itu kan pondok pesantren beliau sebelum merdeka sudah berdiri pondok pesantren Situbondo, jadi sudah 1 abad lebih. Maka pondok itu dijaga dengan Ratibul Haddad. Jadi itu aja yang diperintahkan oleh kiai untuk menjaga pondok itu. Jadi suatu saat pondok itu mau diserang Belanda ini. Pondok pesantren itu mau diserang Belanda, kiai tidak takut, cukup mengamalkan Ratibul Haddad setiap minggu. Maka tank Belanda itu tidak tahu arah. Kalau istilah pelukung sami ini kesemosansa, ya, ke pusat, tidak tahu jalur, dan tank itu tenggelam di tengah hutan. Saking sibuknya, saking tidak tahu arah, sehingga muter-muter di situ, akhirnya tenggelam. Ini kelebihan daripada Ratibul Haddad. Yang kedua, pondok pesantren itu, hadirin yang mulia, waktu diawali oleh almarhum Kiai As'ad, itu masih hutan belantara ini. Hutan belantara, binatang buas. Masih banyak singa, serigala, masih banyak binatang buas. Tapi kenapa didirikan pondok itu? Maka dijawab oleh Kiai Bangkalan, guru beliau, nanti amalkan saja apa yang saya perintahkan. Kata Kiai Bangkalan, nanti Allah sendiri yang akan menggerakkan hati orang berbagai penjuru untuk datang pondok. Kalau secara akal sehat, siapa yang mau datang pondok di tengah Gunung Renjani yang belantara itu? Tapi dengan kekuatan amalan, doa, Ratibul Haddad, terus zikir, terus, maka satu persatu orang datang pondok di tempat. Kita niki makin nggih tengah kota tok pondok masih kesulitan
dengan datang untuk menimba ilmu. Kenapa? Maka timbul tanda tanya. Pertama, karena amalan pendiri pondok itu lemah. Hubungan kepada Allah lemah. Amalan pendiri pondok itu lemah. Kalau tiang lihat di Situbondo itu 24 jam tidak boleh putus hubungan kepada Allah. Selesai baca ini begitu selesai baca gurbat namanya istilahnya kalau di Situbondo itu. Jadi ya, nah malam bacaan yang dibaca sampai subuh. Nah, bacaan yang dibaca sampai subuh tidak boleh berhenti. Nah, setelah selesai sholat subuh sudah diganti dengan bacaan Al-Quran di depan masjid pondok pesantren itu sampai menjelang sampai jam 12 malam orang tidak selesai baca Al-Quran. Bagaimana enggak rahmat berkah tidak datang? Itu yang dilakukan. Nah, itu yang kurang bagi kita di pondok-pondok pesantren Lombok niki, kurang amalan. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar mengawali kegiatan majelis taklim dengan sholat sunat tasbih, dengan ratibul hadat. Mudah-mudahan dengan belajar yang sedikit niki Allah berikan Allah berikan ganjaran yang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki kita belajar. Kami juga minta doa kepada ibu-ibu supaya diberikan kekuatan untuk belajar mengamalkan amalan-amalan seperti ratibul hadat, seperti sholat sunat tasbih. Karena kadang-kadang tiang sholat tahajud kadang-kadang 2 rakaat atau mampu gawe ziarah tahajud niki. Niki masih sangat lemah. Hadirin yang mulia, maka melalui kesempatan yang mulia niki di majelis taklim yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa yang pertama, bagaimana supaya amalan ini kuat, Ibu sekalian? Amalan kita kuat. Pertama memang harus rajin puasa. Ibu sekalian, rajin puasa. Wah repot, Tuan Guru kita tahu itu lelah kepegawaian, kembangkan, berembe tetap puasa. Kita tahu sulit, kan? Puasa niki berat bagi pelugum sami yang repot, merampek. Yang kedua bagaimana? Yang kedua sering-sering datang ke majelis taklim. Karena amalan itu baru bisa kuat kita laksanakan apabila kita ada suasana orang banyak, suasana rame, baru ada semangat. Lamun nak mesak-mesak titik becat di narak angan teh. Kalingan di narak dengan nyeriuk terbalik. Kan luwih tetap suruh baca si Tuan Guru. Ibu terjadi. Nggih, lamun mesak-mesak. Tapi kalau sudah kita hadir di tengah-tengah orang yang banyak, maka insya Allah ada kekuatan untuk mengamalkan. Sehingga istighosah, kemudian ratibul hadat, niki harus dilaksanakan secara berjamaah. Baru ada kekuatan. Baru ada nusratullah. Baru pertolongan Allah itu baru cepat datang apabila bersama jamaah. Itu ada baru ada nusratullah. Sehingga kekuatan amalan itu
Seperti yang sudah saya sampaikan ibu-ibu sekalian, Utbah bin Nafi ningke dia kebingungan untuk membebaskan Afrika pada waktu dia diperintahkan dakwah ke wilayah Afrika. Karena apa? Sebulan ditinggalkan wilayah Afrika ningke murtad malik. Permi tetap hadapin wilayah Afrika ini supaya tidak banyak murtad. Maka Utbah bin Nafi punya ide, kita bikin benteng pertahanan saja di Afrika ini supaya mudah kita kuasai dan mudah kita kondisikan. Nah, di Afrika itu, di wilayah Kairawan itu hutan belantara yang sangat lebat ibu sekalian. Untuk membebaskan Afrika ini tidak gampang karena dikelilingi oleh hutan belantara. Tunggu kami bisa lihat di TV acara TV itu banyak tentang perjalanan wilayah Afrika yang sangat banyak binatang buasnya. Maka Utbah bin Nafi ini hadirin yang mulia, pada waktu itu bersama 15 sahabat Nabi, 15 sahabat Nabi sama Siro, dan didukung oleh tentara umat Islam, 10.000 tentara umat Islam untuk membebaskan Afrika. Hadirin yang mulia, maka untuk membangun benteng di situ, hutan belantara itu harus tersedik, harus terbak. Lolo sama mak kepelik mobil yang Tuan Guru Separma niki, ia kepelik lolo sokek. Niki harus ditebak. Nggih. Di dalam hutan belantara itu lamun tengeru niki je mama naik kepelik ibu sekalian. Lamun ulah niki je den bau bakat akal sehat dibelik-belik ulah ni. Nggih, ulah lope cara laku. Dan itu dilihat oleh sahabat Nabi, ular yang besar-besar, singa, serigala di dalam hutan. Tidak ada tentara Islam yang berani turun di atas kuda, itu tidak ada. Saking takutnya sama binatang buas, ular-ular berbisa yang panjang-panjang, 5 meter, 10 meter panjangnya ular-ular. Maka Utbah bin Nafi berdoa. Doanya singkat sekali. Singkat sekali doanya. Demi kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya ini adalah sahabat Nabi. Dia berpidato seperti itu. Saya ini adalah sahabat binatang-binatang buas. Silahkan keluar dari hutan belantara ini. Kalau tidak keluar dalam jarak 1 jam, saya akan bunuh kamu sekalian. Itu pidato Utbah bin Nafi sambil berdoa. Dan diamini oleh 10.000 pasukan. Apa yang terjadi ibu sekalian? Begitu Utbah bin Nafi selesai berdoa, binatang buas itu keluar. Serigala baru anak, sokol lanjut anak kan ni kan. Kuasa Allah tak? Itu apa? Kenapa? Karena aminnya 10.000 pasukan. Aminnya 10.000 pasukan. Ya kalau tidak mau kalau mau doa sendiri ibu sekalian, kalau mau doa sendiri ini lama baru diterima oleh Allah Subhanahu. Lama. Pertama harus puasa ngonek-ngonek. Jadi orang mau alim di Siti Bondo dulu yang saya tahu puasa itu lama.
Ya 1 tahun dia puasa, kalau mu'alim. Tapi baru cepat alim apabila puasa satu tahun. Ada dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama itu. Shaumud Dahri namanya. Puasa 1 tahun untuk cepat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan berat. Nah, ini makanya ratibul haddad. Kemudian salat sunat tasbih niki amalan yang harus istiqomah kita lakukan. Nggih. Jadi amalan Nahdlatul Ulama itu sudah biasa di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi pelugum sami dia kalau pulang anak ponakan niki yang dari Setibondo niki sedang S2 di Setibondo, maka yang akan perintahkan supaya mengamalkan ratibul haddad. Selama ini saya memulai pengajian di majelis taklim tiang di Kateng nike diawali dengan Yasin. Jadi belum kita awali dengan ratibul haddad. Apalagi kalau di Yaman nike ada teman pasti keluarga niki baru pulang dari Yaman, dari Hudaidah. Itu baca Maulid Nabi itu setiap hari diadakan, Tuan Guru. Kalau kita kan hanya bulan Maulid saja kita mengadakan. Kalau di Yaman itu setiap hari Maulid. Mampu enggak? Setiap hari artinya ndak setiap jelo nak petai pesaji penamat. Ndak acara Maulidannya setiap hari. Nah itu apa? Ulama-ulama di situ menjelaskan, karena kalau kita mau didatangi oleh Nabi silakan banyak-banyak mengadakan maulid. Kalau mau didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi termasuk niki kalau di Al-Fatah Temboro, salah satu pondok pesantren NU yang paling besar di Jawa Timur niki amalannya adalah ayatul hirzi namanya. Jadi mulai dari Fatihah sampai Yasin niki ayatul hirzi. Ayat hirzi niki benteng. Ayat-ayat untuk membentengi diri dari apa? Dari segala macam musibah. Ada yang tak tabrakan ini ibu, ndek tepolak lah. Namun tak kira membaca ayat ini dari Nahdlatul Ulama. Dari ulama-ulama kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Jadi yang pernah amalkan sekalian, bukan pernah, setiap hari yang amalkan ayatul rizzi itu habis sholat maghrib, karena jin itu kan gentayangan sesudah sholat maghrib, mulai siangnya. Kalau jin itu kan mulai setelah sholat, silakan di Fathul Qarib itu dijelaskan jin itu mulai mandi menjelang maghrib, dia datang ke tempat-tempat yang mandi, sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW kita dilarang membawa anak keluar pada waktu menjelang maghrib. Memang itu ada hadis. Nah itu kita baca. Alhamdulillah amalan ayatul rizzi ini bisa kita mengobati orang kesurupan. Tengah dengan kesurupan ayat-ayat rizzi. Niki hadirin yang mulia. Jadi amalan ini, kemudian selawat Nabi, selawat Nabi yang sering kalau di Nahdlatul Ulama itu kan setiap tuan guru yang hadir kita baca selawat Nabi atau selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ada kisah di dalam kitab Mukashafatul Qulub. Ada kisah itu. Ada seorang yang berhenti membaca selawat kepada Nabi. Kemudian dia bertemu di dalam mimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau menengok, dia tengok, ngengos Nabi. Maka laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau tidak mau menengokku? Padahal engkau adalah seorang nabi yang sangat tahu akan umat."
Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, saya tidak mengenalmu. Dijawab oleh saya tidak mengenal. Kenapa engkau tidak mengenalku? Karena engkau tidak pernah membacakan selawat. Jadi orang yang tidak pernah membaca selawat ini, pasti dia akan bertemu dengan Nabi, akan berhujah dengan Nabi dengan kalimat seperti itu. Tidak diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang sangat ringan, namun kadang-kadang berat. Nah, mulai saat itulah kemudian dia mewajibkan dirinya membaca selawat kepada baginda Rasulullah, lagi bertemu dengan Nabi. Nah, sekarang baru saya mengenalmu setelah engkau membacakan selawat kepada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang mulia, ada seorang ada seorang yang sedang disiksa di dalam kubur. Kalau tidak salah di zaman Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in yang pernah yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi adalah Hasan Al-Basri. Nika mengadu ibunya kepada Hasan Al-Basri, anak saya meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Dalam keadaan masih muda. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya di alam barzakh dan bagaimana saya bisa bertemu di dalam mimpi bagaimana saya bertemu dengan anak saya melalui mimpi. Maka Syekh Hasan Basri memberikan tenggang waktu sekitar 1 minggu. Syekh Hasan Basri berdoa kepada Allah supaya beliau bisa bertemu dengan anaknya. Dia lihat, hadirin yang mulia, setelah 1 minggu ibunya itu dia melihat anaknya sedang disiksa. Sedang disiksa di dalam, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan baju besi dari neraka. Baju besi dari neraka. Kemudian setelah melihat anaknya disiksa, ibu itu mengadu kepada Hasan Basri. Saya melihat anak saya sedang disiksa. Tunggu beberapa waktu. Setelah beberapa waktu, Syekh Hasan Basri yang bermimpi melihat anaknya menggunakan mahkota dari surga. Kalau ibunya bertemu melihat anaknya sedang disiksa, sedangkan Hasan Basri melihat anaknya sedang menggunakan mahkota dari surga. Maka anak itu yang tanya kepada Hasan Basri, wahai Syekh Hasan Basri, tahukah kau siapa saya? Saya tidak tahu. Saya adalah anak ibu yang mengadu kepada engkau supaya kau mendoakan beliau bisa bertemu dengan saya melalui mimpi. Kenapa kok sekarang berubah? Sekarang menggunakan mahkota? Ada seorang laki-laki yang lewat di atas kubur membacakan selawat kepada Nabi, sehingga penduduk kubur yang 550 itu terbebas dari api neraka asbab bacaan selawat laki-laki. Hingga ini hadirin yang mulia menjadi amalan para ulama membaca selawat ketika kita mengantar jenazah ke kubur. Jangan sekali-kali tidak membaca selawat ketika kita mengantar jenazah ke kuburan. Ini dijelaskan di dalam kitab Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
Ini. Jadi langsung mimpi itu kan ru'yatus salihati sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Ya. Mimpi orang-orang saleh itu adalah termasuk bagian yang ke-46 dari bagian kenabian. Jadi cara Nabi menerima wahyu melalui mimpi. Kalau orang saleh itu bermimpi adalah mimpi yang benar. Nggih? Jadi kalau orang yang saleh itu bermimpi, mimpi yang benar. Maka ketika kita mulai tidur, ibu-ibu sekalian, banyak mandi ayat. Tambah kena mandi ayat, baca ayat kursi, baca Fatihah, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba itu dibaca. Nggih. Kemudian la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim itu dibaca sebelum tidur. Hapuskan ke wajah, ke badan. Alhamdulillah marabasul al-muqarram tahadus bin nikmat. Selama saya mengenal mandi ayat ini, alhamdulillah yang tidak pernah lepas. Mung ketoe subuh niki di ngandut ringan tidak kuliah ayyuhal kafirun ulau bil falaq ulau bin nas iki mandi ayat. Nek abai abot-abot bangun malam lalu setelah dia amalkan mandi ayat. Cuma kadang-kadang laun abot tembaca ibu sekalian. Anin setelah tiang baca amalan itu dikini tenda minta baca selawat ini apa salat nabi aran nggih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad niki lupa yang sering salawat terus kulub nikah. Yang ini itu dibaca sampai kita tertidur atau baca kalau Rasulullah kebiasaan Rasulullah membaca tasbih subhanallah bihamdihi azim itu dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur itu dibaca tasbih sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlelap membaca tasbih. Nike. Jadi amalan-amalan yang ringan ini sekalian, namun agar bisa membebaskan kita dari azab kubur.